Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafli. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin nih lab dari Cisco pakai tracernya. Kalau sekarang kita bakal lanjutin yang namanya routing. Ya kalian tau lah. Jangan deh. Kalian harus tahu tuh apa itu routing di dalam dunia network. Routing itu tuh dalam bahasa gampangnya kita memperkenalkan jaringan yang tidak tahu. Jadi kita saling kenalin beberapa jaringan yang tidak tahu tadinya, terus gara-gara kita kenalin jadi tahu. Jadi ntar dia bisa pada berkomunikasi begitu. Nah, di routing ini ada dua. Mau di vendor apapun, mau di Cisco atau mau di Mikrotik ada dua, yaitu dinamik sama statik. Nah, yang dimana perbedaannya cuman yang satu itu manual, yang satu lagi itu otomatis. Nah, di lab kali ini kita bakal melakukan yang namanya static routing. Static routing kan dari namanya kan tadi udah manual routing. Jadi kita nge-route sendiri, jaringannya kita tambahin, lalu kita daftarin gateway-nya dan lain-lain. Dan kelebihan static routing ini tuh dia paling jos karena dia kalau routing itu ntar kalau misalnya kalian di table root nanti ada yang namanya itu pemilihan apalah, pokoknya nilai. Nah, semakin kecil nilainya itu nanti sama jaringan itu bakal dipilih yang paling utama. Nah, di static routing ini dia dapat nilai yaitu 1, yang dimana pasti selalu dipakai, selalu dipilih kan, yang selalu diutamakan. Nah, kalau dynamic routing kan, di dynamic routing tuh ada banyak tuh, ada OSPF, ada ARIP, ada yang lain-lain, ada JRP dan yang lain. Itu juga ada cost-nya masing-masing. Dan kalau static routing ini itu cost-nya cuma 1, yang dimana berarti otomatis diutamakan. Cuman kekurangan dari static routing ini, kita bakal susah nih. Kita langsung masuk dulu aja ya ke topologinya. Ini saya sudah punya topologi nih. Cuman ya ini kan cuma buat nge-lab doang ya, jadi kayak bikin dua jaringan yang berbeda. Nah, maksudnya saya tadi yang kenapa kekurangan static routing itu susah. Kalau misalnya bayangkan kayak di satu perusahaan tuh ada 20 jaringan yang berbeda. Nah, kan itu susah kan ya, kita harus ngenalin satu-satu. Itu ntar bakal yang ada malah jadi ngeribetin kita sendiri. Nah, makanya ada yang namanya dynamic routing, yang jadi ntar routernya itu otomatis dia memperkenalkan jaringannya masing-masing. Nah, oke. Daripada basa-basi, kan udah pada tahu nih apa awal-awal apa ya, basic apa itu static routing. Kita langsung masuk aja ya ke labnya, yang dimana seperti biasa kita masuk dulu ke routernya. Kalian bikin dulu ya topologinya, setelah ada berapa mau jaringan, ada berapa, pokoknya ini konsepnya kayak gini. Konsep ini saya tunjukin dulu ya konsepnya. Kalau konsepnya itu kan, ini kan kalau dari bahasa network, jaringan 10 sama jaringan 20 itu kan belum kenalan kan, karena kan dia kan bukan satu DAC atau ADC yang pokoknya yang langsung connect sama kabelnya kan. Ini kan dia kagak langsung kan, antara jaringan ini sama jaringan ini kagak langsung connect kabel kan. Jadi dia harus ngelewatin ini dulu. Nah, kalau misalnya kalian static routing tuh, nanti pokoknya network lawan dikenalin nanti lewat mana? Lewat gateway. Gateway itu apa sih? Gateway itu bisa dibilang paling gampangnya IP terdekat lawan. Jadi IP lawan, misalnya nih kita pengen dari router ini pengen kenalin jaringan 20. Berarti kita ngenalin dulu nih networknya berapa, terus gateway-nya itu yang ini. Kenapa? Karena kan tadi IP terdekat lawan kan. Jadi IP lawan ini yang paling terdekat, ini bukan ini, pasti yang ini gitu. Kita lanjut ya. Kita tinggal masuk dulu seperti biasa, kita enable, lalu config terminal. Nah, kalau udah, tambahin dulu IP address-nya. Kita bikin IP address dulu buat di interface FA0. FA/0. Kita bikin IP 10 IP 10 titik 1 255 255
255 nah jangan lupa juga kalau router itu interface-nya pasti defaultnya itu shutdown, jadi kita harus nyalain sendiri yang dengan ngetik no shutdown. Nah nanti bakal hijau, tadi kan merah kan. Nah kita tambahin lagi nih buat interface yang keduanya yang EVA/1 tinggal tambah lagi IP add-nya, terus 255. Nah kalau udah jangan lupa lagi kita no shutdown lagi. Nah ini kan kenapa masih merah, karena kan ini sininya belum dinyalain kan. Oke, lanjut dulu ke router yang kedua. Seperti tadi kita bikin jaringan, kita tambahin IP address sesuai interface-nya. Tinggal masuk ke enable, lalu ke config TLN. Terus kalau udah tinggal interface EVA berapa ini, EVA 0 untuk ke PC. Lalu tinggal no shutdown aja, nggak apa-apa, nggak urutan juga nggak apa-apa. Terus tinggal IP address 20.20.20.1 255. Ini 255 itu /24 ya, saya mau pakainya /24. Nah kalau udah kita masuk ke interface yang selanjutnya, tinggal no shutdown lagi, terus IP address IP address 30. Nah di sini kita kan di sini kan tadi udah 30.1 kan, berarti yang ini 30.2. Harus satu jaringanin kan, satu kabel. Nah kalau udah kita masukin IP-nya ke PC-nya. Di PC-nya itu kan tadi 10.11 berarti 10.10.2. Sat MAC-nya 255. Terus default gateway jangan lupa IP router. Nah kalau udah yang ini juga tinggal 20 2 lalu 255 Nah kalau udah kita cek dulu nih antara PC sama gateway-nya itu udah bisa atau belum. Nah udah sukses kan, berarti PC sama router udah satu jaringan. Yang ini belum nih. Nah lanjut, yang ini kayaknya udah. Nah udah. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita bakal masuk nih ke konfigurasi IP router statiknya. Kita basic dulu, kita ke bagian config terminal. Terus lalu tinggal IP root. Terus saya lupa bentar, maaf. IP root. Oh ya. IP root, terus kita kenalin jaringannya, networknya ya. Ini router 0 berarti 1. Nanti kita ngenalin jaringannya itu yang 20.20.20.0 karena network. Terus tinggal gateway-nya itu 30.30.31 karena kan sini. Enggak, di 2 karena di sini. Oh ya. Belum gateway. Slash-nya dulu. Nah, baru gateway-nya. Gateway-nya 33.2. Nah, kalau udah kita lakukan yang sama dengan router sebelahnya. Tinggal IP root, terus daftarin jaringannya, terus tinggal slash-nya, lalu gateway-nya. Nah, kalau udah kita cepetin biar routernya tuh antar router sudah saling bertukar data. Dan kalau misal kita ping bakal bisa. Oh, masih in progress, masih belum. Kita di sini dulu. Kita enable. Kita ping dari PC-nya. Ping jaringan PC sebelah. Nah, karena di sini udah bisa kan. Nah, tadi tuh butuh proses dulu. Udah bisa. Tuh sukses. Nah, jadi kesimpulannya itulah seperti lab static routing yang normal lah, yang
bisa dibilang cuma yang gampangnya. Nanti Pak mungkin di video selanjutnya saya ngasih tahu, saya bakal bikin topologi static routing juga, cuman banyak networknya, banyak jaringannya. Ya saya mau ngasih tahu nih berapa ribetnya kalau misalnya networknya itu ada banyak static routing. Oke, mungkin sekian dari saya, Rafli. Kalau misalnya ada kesalahan kata minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.